اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخواني أحبابي، نلتقي الآن بعد وداع شهر البركات وبعد وداع شهر الرحمات وبعد وداع شهر الحسنات. هذا الشهر سيدي، هل ستكون هناك ترجمة؟ نعم سيدي، يوجد ترجمة، لكن ننتظر الفرصة منكم. إذا توقفتم نترجم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, kalau nanti kurang maksimal karena masih kondisi batuk. Beliau membuka kajian ini dengan berbagai pembukaan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha ila akhirih, yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau juga menjelaskan bahwasannya kita sekarang ini sudah berpindah dari bulan, dari waktu, dari bulan yang penuh rahmat, dari bulan yang penuh dengan ampunan dan sebagainya, yakni bulan Ramadan, kepada bulan seterusnya. فإذا نلتقي بعد انتهاء شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه الحسنات. Beliau menjelaskan bahwasanya kita alhamdulillah bertemu setelah bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan berbagai amalan-amalan. في رمضان نرى إقبال الناس على الطاعات كثيرا.
Pada bulan Ramadan kita menjumpai semangat orang begitu وذلك tinggi dalam مصداق قول melaksanakan النبي عليه ketaatan السلام kepada Allah Subhanahu wa taala. وذلك Dan مصداق ini قوله sesuai dengan عليه apa yang الصلاة disabdakan oleh والسلام Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا جاء رمضان Dan ini adalah فإذا بمناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. Udhran syekhi sautukum ka'annahu yanqati'. نعيد. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فإذا بمناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Dan ini sesuai dan merupakan bukti kebenaran sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan tadi, idza jaa Ramadan fa idza bimunadin yunadi ila akhirih, yang maknanya jika datang bulan Ramadan ada penyeru yang menyerukan ya baghiyal khairi, wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wahai pencari keburukan, turunkanlah semangat kalian. فيا من أقبلت إلى الصلوات في رمضان وأقبلت إلى قراءة القرآن في رمضان وأقبلت إلى الأذكار في رمضان وأقبلت إلى الصدقات في رمضان، ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ Kemudian beliau menjelaskan, wahai orang-orang yang benar-benar semangat untuk menjalankan sholat-sholat pada bulan Ramadan. Kemudian semangat dengan zikir-zikir pada bulan Ramadan. Dan juga semangat dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran pada bulan Ramadan. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kondisi kalian setelah bulan Ramadan? في رمضان صمت 30 يوما كل يوم نحو من 19 ساعة من الفجر إلى المغرب تقريبا، فتعودت على الصيام لله تعالى، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan kita berpuasa selama 30 dan setiap harinya tadi yang beliau sampaikan kurang lebih 19 jam. Mungkin berbeda-beda tiap daerahnya. Kalau daerah sini dan daerah sana berbeda-beda. Artinya kita terbiasa untuk menahan diri dalam berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kondisi kita setelah bulan Ramadan kita terbiasa dengan puasa yang semacam ini? في رمضان كنت تصلي قيام رمضان كل يوم 8 ركعات أو تصلي التراويح 20 ركعة، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan di antara kita ada yang terbiasa dengan sholat qiyam Ramadan, yakni 8 rakaat. Dan di antara kita ada yang terbiasa melaksanakan sholat tarawih, yakni 20 rakaat. Maka apa yang kita lakukan hari-hari setelah bulan Ramadan? في رمضان كنت تقرأ آيات القرآن التي أخذتها تلقيا ابتغاء الثواب من الله، ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan
kita atau Anda sekalian rajin membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditalaqqikan. Kemudian apa? Kita baca pada malam-malam hari bulan Ramadan, kita baca rutin pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana kondisi kita terhadap bacaan-bacaan ini setelah bulan Ramadan? في رمضان كنت تتصدق على الفقراء وتطعم الناس في رمضان ماذا ستفعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, Anda atau kita menjumpai diri kita bersama rajin dalam bersedekah makan kepada orang-orang yang fakir. Adapun setelah bulan Ramadan, bagaimana kondisi diri kita terhadap sedekah-sedekah tersebut? في رمضان تبت إلى الله تعالى من ذنوبك واستغفرت ربك الرحمن الرحيم أن يغفر لك ما تلوثت به قبل رمضان ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, banyak di antara kita atau Anda sekalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian pada waktu-waktu setelah bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? في رمضان كنت تثبت في حضور مجالس العلم مع مولانا الشيخ طارق ومع مولانا الشيخ فادي ومولانا الشيخ خيري ومولانا الشيخ محي الدين وغيرهم من مشايخنا وأحبابنا أصدقائنا الذين يعلمون لوجه الله تعالى ماذا أنت فاعل بعد رمضان؟ Kemudian pada bulan Ramadan, kita atau Anda sekalian sangat rajin dalam menghadiri majelis para guru bersama para pengajar, bersama Syekh Thariq Wanam, bersama Syekh Fadi, bersama Syekh Khairi, Ustadz Ansori, kemudian bersama dengan Ustadz Muhyiddin dan juga Ustadz-Ustadz yang lainnya. Bagaimana kondisi kita setelah bulan Ramadan? الثبات على ما تعودت عليه في رمضان من الخير. Sudah semestinya kita tetap konsisten untuk membiasakan diri kita dengan hal-hal yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan. Ya, ini konsistennya pada yang baik-baik yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. كم هو جميل أن تثبت على طاعة الله تعالى بعد رمضان. Betapa indahnya seseorang bisa tetap teguh dan konsisten pada ketaatan terhadap Allah setelah meninggalkan bulan Ramadan. Allah Ta'ala يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي اثبت على طاعة ربك إلى أن تموت. Beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang maknanya, kata beliau, tetaplah konsisten dalam ketaatan terhadap Allah hingga kematian mendatangi kita. ثابت البناني التابعي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كم هو عظيم ثباته وكم هو عظيم جزاؤه.
Beliau menjelaskan tentang seorang tabi'i yang solih yang bernama Thabit Al-Bunani. Betapa tinggi ketaatan beliau, kecintaan beliau terhadap ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. فقد جاء عن الذي ألحده في قبره الرجل الذي أنزله في قبره أدخله في قبره أنه قال telah datang kabar berita dari seseorang yang menurunkan dia ke kuburnya. Jadi ketika seorang solih yang bernama Thabit ini meninggal, kemudian diturunkan oleh seorang petugas yang menurunkannya ke dalam makam, di dalam lahatnya, beliau menceritakan, قال أنا والذي نفسي بيده أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده. Beliau yang bercerita ini bersumpah, demi Allah, Zat yang maha mengatur diriku, sayalah yang memasukkan Thabit Al-Bunani ke lahatnya. Jadi lahat itu bentuk kuburan yang menyamping, dilubangi dari atas, kemudian di bagian bawah ada dilubangi untuk ditempatkan mayat di situ, sehingga ditutup dari samping dan tanahnya diurukkan. Jadi orang yang meletakkan Thabit di dalam tanah ini setelah beliau meninggal, beliaulah ini yang bercerita, yang bersumpah ini, yang sedang diceritakan oleh Syekh. فلما سوينا عليه اللبن أي الحجارة سقطت لبنة أي سقطت حجرة من الحجارة. Kemudian ketika makam beliau diratakan, ada salah satu batu yang terjatuh ke dalam kubur. قال فنزلت فأخذتها من القبر فإذا به يصلي. Subhanallah. Kata beliau, salah satu batu tersebut jatuh yang kemudian aku ambil, kata yang cerita ini. Ketika aku ambil, saya menjumpai beliau, yakni Thabit yang sedang dimakamkan ini, sedang apa? Sedang melaksanakan sholat, padahal sudah meninggal. أي هذه الحجر وقعت نزل هذا الرجل ليعدلها لا تكون وقعت فرأى ثابتا في القبر قائما يصلي. Jadi batunya ini, batu nisannya ini roboh, terjatuh, begitu. Kemudian beliau mengambilnya, yang kemudian melihat di dalam kuburan tersebut terdapat Thabit Al-Bunani yang sedang sholat. قال فقلت للذي معي أتراه أي ترى ما أنا أرى قال لي اسكت. Kemudian beliau ini yang bercerita, yang melihat kejadian tersebut, ini punya teman di sampingnya, kemudian memastikan dan bertanya, apakah kamu juga melihat apa yang saya lihat? Kata temannya, diam saja, diamlah, begitu. فلما سوينا عليه التراب وفرغنا من دفنه أتينا إلى ابنته نسألها. Kemudian mereka berdua ini setelah meratakan makamnya Thabit Al-Bunani, kemudian mereka meninggalkan makam tersebut, yang kemudian mereka mendatangi putri dari Thabit Al-Bunani. قلنا لها ما كان عمل ثابت؟ ماذا كان يعمل هذا ثابت في الدنيا؟
Mereka berdua bertanya kepada putrinya, apa yang dilakukan oleh Sabit, yakni ayah Anda, ketika masih hidup di dunia? Apa amalan Sabit ketika beliau masih hidup di dunia? Mereka berdua bertanya kepada putrinya. قالت وما رأيتم ماذا رأيتم حتى تسألون هذا السؤال. Kemudian putri beliau heran. Jadi mereka bertanya, ditanya balik. Kenapa? Apa yang kalian lihat? Maksudnya apa yang kalian lihat terjadi pada ayahku sampai-sampai kalian bertanya seperti ini? فأخبرناها قلنا لها ماذا رأينا في القبر أننا رأيناه يصلي ونحو ذلك. Kemudian mereka berdua memberitahukan apa yang terjadi di kuburannya Sabit, bahwasanya beliau dilihat sedang sholat di dalam kuburnya. انظروا ماذا قالت لهم يا أحبتي. Coba kita perhatikan bersama-sama apa yang dijelaskan oleh Syekh tentang apa yang dikatakan oleh putrinya, tentang yang dilakukan oleh Sabit ini. كان يقوم الليل 50 سنة فإذا كان في السحر أي في النصف الثاني من الليل قبل الفجر كان يقول في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها. Beliau menjelaskan bahwasannya ayahku, kata putrinya ini, ayahku ini mendirikan malam-malam beliau dengan ibadah selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Kemudian ketika datang waktu sahar, yakni waktu sahar itu kata Syekh adalah paruh kedua dari malam hari. Beliau berdoa ketika datang waktu tersebut, beliau berdoa yang maknanya, ya Allah, jika engkau memberikan kenikmatan dan anugerah kepada salah satu hambamu, kepada hambamu untuk merasakan sholat di dalam kuburnya, maka berikanlah aku nikmat tersebut. هذا الرجل الصالح ثابت البناني ثبت على صلاة النافلة صلاة التطوع 50 سنة يدعو الله تعالى أن يرزقه الصلاة في قبره فأكرمه الله بذلك. Jadi lelaki solih ini yang bernama Thabit Al-Bunani, beliau konsisten dalam melaksanakan sholat malam, mendirikan malamnya dengan ibadah sampai selama 50 tahun, yang kemudian disusul dengan mengumandangkan doa yang sudah dijelaskan tadi, sehingga Allah Ta'ala memuliakan dia dengan memberikan kenikmatan sholat di alam kuburnya. 50 سنة يصلي النفل في الليل وبعض المسلمين من الشباب والكبار لا يصلون الفريضة والعياذ بالله. Kalau kita lihat perbandingan, beliau sangat rajin melaksanakan sholat sunnah selama 50 tahun di malam. Sementara sebagian pemuda ataupun sebagian orang-orang yang sudah tua, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun mereka tidak kerjakan, tidak laksanakan. بعض المسلمين بسبب المدرسة لا يصلي الفرض. Sebagian umat Islam, sebagian orang beriman, gara-gara urusan sekolah, urusan madrasah, dia tidak melaksanakan sholat fardu. وبعض المسلمين بسبب الجامعة لا يصلي الفرض والعياذ بالله. Dia meninggalkan sholat fardu.
بعض المسلمين بسبب العمل لا يصلي الفرض. Kemudian sebagian umat Islam sebab kerjaan, karena bela-belain kerjaan, dia meninggalkan sholat fardu. ونبينا عليه السلام في رحلة الإسراء رأى قوما توضع رؤوسهم على الصخور وتكسر بالصخور ثم تعاد، فقال له جبريل: هؤلاء أناس من أمتك تتثاقل رؤوسهم عن أداء الصلاة. Padahal di dalam peristiwa Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan terhadap beliau orang-orang yang kepalanya diletakkan di atas batu, kemudian dipukul hingga hancur, yang kemudian dikembalikan lagi, dan begitu seterusnya dihancurkan. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya ini adalah orang yang berat kepalanya dari melaksanakan sholat, yakni enggan, malas, tidak melaksanakan sholat. إخواني، لا ندري في أي لحظة، في أي دقيقة، في أي ساعة، في أي يوم، في أي سنة، في نهار أم في ليل، في صيف أم في شتاء، لا ندري متى نموت. Syekh berpesan, kita tidak tahu pada hakikatnya, kita tidak tahu kapan akan datang kematian itu. Pada hari apa, pada bulan apa. Bisa saja datang di detik ini atau detik berikutnya atau kapanpun. Kita tidak tahu kapan kematian tersebut menghampiri kita, mendatangi kita. Kita tidak tahu, tapi pasti kita akan mati. أليس الكيس الفطن أي المسلم الذكي الذي يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة؟ بلى والله، هذا الكيس الفطن. Bukankah seseorang yang benar-benar cerdas dan cerdik adalah orang yang benar-benar introspeksi dirinya, mengkoreksi dirinya sendiri, kesalahan dirinya, sehingga dengan begitu bisa memperbaiki diri di dunia sebelum dia dihisab di akhirat, sebelum dia mengalami hari-hari setelah kematian. Bukankah orang yang cerdas seperti itu? Tentu, demi Allah, orang yang semacam itu adalah orang yang sangat cerdas. فالغفلة لا تنفع. Dan kelalaian tidaklah bermanfaat. فرحة المسلم بما قام به من الطاعات في رمضان. Kegembiraan seorang muslim yang sebenarnya mestinya terletak pada ketaatan-ketaatan yang dia lakukan pada bulan Ramadan. كم هو عظيم من الثبات عليه، كم هو عظيم الثبات عليها بعد رمضان. Betapa besarnya betapa tingginya kalau seseorang bisa konsisten dengan hal ini pada hari-hari setelah bulan Ramadan. كم هو جميل الإمساك عن الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل. Betapa indahnya ketika seseorang menahan dirinya dari perkara-perkara, dari kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah
Subhanahu wa كم هو عظيم الثبات على ترك المحرمات. Betapa agungnya ketika seseorang bisa konsisten dalam meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. كم هو عظيم الثبات على طاعة الله عز وجل. Betapa agungnya ketika seseorang bisa terus konsisten pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. كم هو عظيم الإقبال إلى مجالس علم الدين. Betapa agungnya ketika seseorang bisa semangat dan gigih dalam mendatangi majelis-majelis ilmu agama. فقد قال نبينا المفدى بالأرواح صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Syekh menjelaskan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uh hatta yakuna muntahahul jannah. Sudah semestinya seorang mukmin. فمجالس علم الدين هي مجالس النور والهدى وقد سماها الرسول الأعظم رياض الجنة. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan seorang mukmin sudah semestinya tidak merasa bosan dari kebaikan-kebaikan ilmu agama yang dia dengarkan hingga ia mencapai surga, yakni senantiasa semestinya semangat dalam menggapai ilmu agama. Majelis-majelis ilmu agama adalah majelis-majelis yang penuh dengan cahaya, yang sampai-sampai dinamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Riyadul Jannah, yakni taman-taman surga. هذه المجالس التي يعلم فيها الحلال ليفعل ويعلم فيها الحرام ليجتنب. Yaitu majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan tentang perkara-perkara yang halal agar dilaksanakan dan juga diajarkan tentang perkara-perkara yang haram agar ditinggalkan. هذه المجالس التي يعلم فيها ماذا يجب لله من الصفات وماذا يستحيل على الله من الصفات وما يجوز في حقه تعالى. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis-majelis yang diajarkan tentang sifat-sifat yang wajib, yang pasti adanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, juga hal-hal perkara-perkara yang termasuk jaizat, yang termasuk perkara yang mungkin baik
misalkan menciptakan atau tidak menciptakan. هذه المجالس التي يعلم فيها أن الله تعالى موجود بلا مكان. Majelis-majelis semacam ini adalah majelis-majelis yang diajarkan semacam perkataan Allah ada tanpa tempat. هذه المجالس التي يعلم فيها أن الله تعالى ليس جسما. Juga pada majelis-majelis semacam ini diajarkan bahwa Allah bukanlah jisim, bukanlah benda. هذه المجالس يعلم فيها أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات. Juga diajarkan pada majelis-majelis semacam ini bahwa Allah Ta'ala ada namun tidak serupa dengan segala sesuatu yang lain yang ada dari makhluk-makhluknya. Allah ليس في جهة السماوات. Allah Ta'ala tidak berada, tidak bertempat di arah-arah langit sana, di arah atas. Allah ليس في جهة الأرض. Allah juga tidak berada di arah bumi, arah bawah. Allah Ta'ala لا يوصف بالحركة والنزول. Allah tidak disifati dengan gerakan, juga tidak disifati dengan nuzul, dengan turun secara fisik. قال رأس من رؤوس المجسمة الوهابية لعنهم الله يقال له ناصر الدين الألباني. الله تعالى يطلع وينزل. Ada salah seorang pimpinan atau pentolan dari kelompok Wahabiyah yang dikenal dengan nama Nasiruddin Albani. Dia ini mengatakan perkataan-perkataan yang masuk kategori kufur. Kata dia, Allah Ta'ala itu turun. Jadi turun maksudnya dia secara fisiknya. هذا الألباني رأس من رؤوس الوهابية ليس عالما سنيا. Seseorang yang bernama Albani ini tadi yang disebutkan oleh Syekh merupakan salah satu pentolan, salah satu pimpinan dari kelompok Wahabiyah, bukan seseorang yang masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang Sunni. سيده قال عنه أنه لص. Tuannya, majikannya berkata tentang dia, tentang Albani ini, bahwasanya Albani ini adalah salah seorang pencuri. هذا الألباني كان يعمل عند رجل يقال له زهير الشاويش. Jadi seseorang yang bernama Albani yang merupakan pimpinan Wahabi ini dulunya pernah kerja seseorang yang memiliki nama Zuhair Ash-Shawis. هذا زهير الشاويش قال عن الألباني كان يسرق من عند المخطوطات من مكتبتي. Kata Zuhair tadi yang merupakan tuannya, majikannya atau bosnya kalau sekarang, berkomentar tentang Albani bahwasanya Albani ini dulu banyak mencuri manuskrip-manuskrip dari maktabah yang dia bekerja di situ. ما هذا شيخ ولص ومجسم الله أراحنا منه. Apa ini? Maksudnya heran Syekh itu terhadap kondisi Albani ini. Dia dijadikan sebagai seorang syekh, yakni pimpinannya Wahabi, sekaligus dia seorang pencuri dan juga dan juga dia seseorang yang mujassim, yakni
mensifati Allah dengan sifat-sifat benda ini adalah mujassim. الوهابية ينشرون اسمه كثيرا وكأنه هو إمام الأئمة وهو لص كاذب مجسم. Orang-orang Wahabi banyak sekali menyebarkan dan mempopulerkan tentang Albani ini. Banyak sekali disebarkan seolah-olah Albani ini dijadikan sebagai imam yang begitu besar, imam besar. Padahal hakikatnya dia adalah seorang pencuri, dia juga seorang mujassim. Tadi yang sudah saya jelaskan mujassim itu. للأسف بعض من ينتسب إلى المشيخة من أهل السنة والجماعة يروجون للألباني والعياذ بالله. Namun sangat disayangkan, ada sebagian kalangan, sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah dan dia masuk kategori syaikhnya, masuk kategori pimpinannya, akan tetapi di antara mereka ada yang ikut-ikutan mempopulerkan kalam-kalamnya Albani, mempopulerkan kalam Albani ini, padahal Albani seperti yang dijelaskan Syekh tadi hakikatnya. أما حديث النزول الذي فيه ينزل ربنا فقد قال الزرقاني في شرحه على الموطأ نزول رحمة لا نزول نقلة. Adapun tentang masalah hadisun nuzul, yakni hadis yang di situ terdapat sabda Rasulullah yang zilu Rabbuna, kata yang zil atau nuzul di situ seperti yang dikatakan oleh Zurqani di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Muwatta, makna nuzul di sini adalah turunnya rahmat, bukan turun yang merupakan perpindahan Allah Ta'ala secara fisik dari atas ke bawah. Untuk yang bertanya kok tidak ada suara, kemungkinan syekhnya ada kendala masalah internet. Saya belum tahu pastinya. Karena kalau beliau memang di Lebanon, biasanya di Lebanon sering terjadi kendala masalah internet. Jadi mungkin ditunggu saja karena sama-sama belum tahu bagaimana syekhnya.